guys, semangat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Fahrudin. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila, program studi Teknik Elektro Diploma 3 dengan nomor pokok 4617130001. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan alat dari tugas akhir saya dengan judul penelitian rancang bangun sistem pengendalian kelistrikan dan mesin pada mobil listrik. Terus ikuti saya untuk penjelasan bagian-bagian dari mobil listrik dan demonstrasi alat. Rangka utama pada mobil listrik ini menggunakan besi hollow dan juga plat aluminium. Perangkat penyimpanan daya pada mobil listrik ini menggunakan 3 unit aki kering dengan besaran per unitnya 12 volt 20 Ah yang dirangkai secara seri. Sumber daya pada mobil listrik ini terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah solar cell atau panel surya yang berukuran bla 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 bla. Yang kedua adalah AC to DC charger atau charger aki yang langsung dihubungkan ke perangkat penyimpanan daya. Ini menggunakan mesin penggerak utama BLDC 3 fase yang mempunyai spesifikasi bla 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 bla. Sistem pengendalian kelistrikan dan mesin pada mobil listrik diawali dengan output dari throttle atau pedal gas yang mengeluarkan sinyal sebagai masukan untuk kontrol unit yang akan diteruskan kepada motor BLDC. Sistem pengendali kelistrikan dan mesin pada mobil listrik yang kedua adalah kontrol unit atau controller yang menerima inputan atau masukan dari throttle atau pedal gas yang akan mendrive atau mengontrol BLDC yang menjadi mesin penggerak utama. Oke guys, jadi pengaplikasian sistem pengendalian kelistrikan dan mesin yang ada pada mobil listrik yang pertama adalah proses yang terjadi pada throttle atau pedal gas. Throttle atau pedal gas pada mobil listrik menggunakan sensor atau transducer yang berjenis Hall effect sensor, yaitu sensor yang dimana outputnya atau tegangan keluarannya dipengaruhi oleh besaran magnet yang mendekatinya. Nah, jadi outputan baik itu tegangan dan tahanan yang terukur pada throttle atau pedal gas juga mempengaruhi secara langsung kekuatan putaran dari BLDC yang sebelumnya diproses pada kontrol unit. Pengujian atau pengukuran pada throttle atau pedal gas yang pertama adalah kita harus tahu dulu rentang tahanan yang bisa dihasilkan oleh throttle atau pedal gas dari titik paling atas sampai titik paling bawah atau titik maksimal dan minimalnya. Nah, dari nilai tahanan yang kita ketahui, yaitu kita ambil 4 sampel, itu kita bisa ajukan sebagai titik pengukuran untuk mengukur tegangan dan arus terukur yang menjadi nilai output pada throttle atau pedal gas. Jadi output pada throttle atau pedal gas juga berfungsi sebagai input PWM pada kontrol unit yang akan dikendalikan sedemikian rupa sebelum untuk mengendalikan BLDC dengan perincian sederhana kerja kontrol unit sebagai berikut. Oke, jadi rangkaian pertama yang terdapat pada kontrol unit adalah limiting current atau pembatas atas dan pembatas bawah tegangan yang masuk pada kontrol unit untuk membatasi tegangan kerja yang sesuai dengan minimal kerja atau spesifikasi dari kontrol unit tersebut. Lalu yang kedua ada block power supply
yaitu untuk membagi tegangan sesuai dengan beban yang akan ditampung oleh mobil listrik, termasuk beban-beban lampu, klakson, dan motor BLDC itu sendiri. Dibagi menjadi 36 volt, 12 volt, dan 5 volt sesuai dengan kebutuhan yang menjadi daya beban pada kontrol unit tersebut. Dan untuk mengendalikan masukan atau input pada BLDC, kontrol unit menggunakan IC microcontroller sebagai perangkat pengendali kelistrikan pada tiap fase di BLDC yang sebelumnya akan disalurkan kepada MOSFET yang akan diteruskan kepada masing-masing fase penggerak BLDC. Oke, pengujian yang selanjutnya adalah pengujian tegangan dan arus yang terukur pada masing-masing fase tiap BLDC. Jadi inputan pada BLDC juga dipengaruhi berdasarkan jumlah tahanan yang kita ukur pada throttle atau pedal gas tadi. Pengujian atau pengukuran yang selanjutnya adalah pengujian kecepatan pada mobil listrik. Pengujian kecepatan menggunakan alat bantu tachometer untuk mengukur RPM berdasarkan nominal inputan pada throttle yang sudah kita ukur juga.